hidupmu dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Hai TMB Lovers, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Tuhan Masih Bekerja bersama saya Michael Wong dan rekan saya Andre Bernardi. Selama 1 jam ke depan kira-kira kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Sony Sakaria. Selamat malam, Den. Malam TMB Lovers. Baik, TMB Lovers, hari ini kita akan membahas tema Jangan Biarkan Yesus Tertidur. Oke, Det Sony. Apa pesan firman yang akan disampaikan melalui tema hari ini? Ya, saya mengambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca dulu teksnya ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan ceritanya, ini Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Ya. Lalu sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu. Jadi dari sini kita bisa belajar ketika kita mengikuti Yesus, itu enggak jaminan bahwa tidak akan ada badai dalam kehidupan kita. Oke. Karena mereka mengikuti Yesus dan tiba-tiba angin ribut mengamuk dan perahu mereka ditimbus gelombang. Tapi juga kita perlu perhatikan, ini sebetulnya angin ribut mengamuknya di danau, bukan di dalam perahu. Cuma permasalahannya perahunya ada di tengah danau gitu. Ya. Jadi kena juga. Itu kan menggambarkan kita hidup di dalam dunia, kita hidup bersama orang-orang yang lain. Ya. Kadang-kadang kitanya benar, kita mengikut Yesus dengan benar, kitanya hidup benar, tapi kan orang lain belum tentu benar. Di samping kita hidup dalam sebuah negara yang ada hukum-hukumnya, undang-undangnya, peraturan-peraturannya, yang ada organisasi ini dan organisasi itu.
Jadi seringkali ketika kita mengikut Yesus, itu nggak jaminan bahwa kita tidak akan mengalami badai dalam kehidupan. Ya, dan badai itu mungkin terjadinya di dalam danau. Tetapi permasalahannya kita ada di tengah-tengah dunia ini kan. Angin ribut terjadinya di dunia, tapi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, di tengah gelombang badai yang menyerang perahu mereka, Yesus ada di dalam perahu loh. Ya. Tapi badai tetap mengamuk dan perahu mereka ditimbus oleh gelombang. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, tetapi Yesus tidur. Malah lalu murid-murid membangunkan Yesus. Tuhan, tolong kita binasa. Dan Yesus bangun. Setelah Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan danau itu, dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi sekali Yesus bangun dan bergerak, semua badai sirna, semua badai pergi. Makanya saya bilang, ayo jangan biarkan Yesus tertidur. Karena selama Yesus bangun, dia bergerak, dia bekerja, kita mengkondisikan untuk dia bekerja, maka angin ribut seribut apapun, badai sebesar apapun akan bisa tenang, teduh sekali ketika Yesus mengeluarkan atau melepaskan firman dari mulutnya. Ya. Jadi itu ceritanya. Angin ribut terjadi bukan karena Yesusnya tidur, tetapi mereka tidak bisa mengatasi angin ribut dan Yesus tidak menolong mereka pada waktu itu karena Yesusnya tidur katanya kan. Tapi kan setelah Yesus bangun, Yesus kembali menolong mereka. Dan angin dan danau pun menjadi teduh sekali dan singkat cerita mereka selamat sampai di tujuan seperti itu. Ini juga menggambarkan perjalanan hidup kita ya, Ya. di dunia ini. Nah, Ya. kalau bedanya di ayat itu adalah kondisinya itu di danau, seperti itu ya. Ya, danau itu memang melambangkan dunia. Kalau kita baca Alkitab seringkali menggambarkan dunia ini seperti danau, laut, samudra yang ribut. Oke. Seperti gitu. Ya kan pada Kejadian 1 juga dibilangkan samudra ditutupi oleh kegelapan, kekacauan, baru Tuhan melepaskan firman dan semuanya tercipta seperti itu. Berkali-kali dalam Mazmur juga diceritakan tentang banjir melanda, air dan angin ribut dan sebagainya. Jadi seringkali Alkitab menggambarkan dunia ini sebagai lautan luas, makanya murid-murid kan dipanggilnya di tengah danau. Oke. Di tengah danau ya Yesus menggambarkan mereka sebagai penjala ikan. Seperti gitu. Memang dunia seringkali digambarkan juga dengan lautan, dengan samudra, dengan danau seperti itu. Ada gejolak di danau. Iya. Itu menggambarkan di dunia ini juga kita seringkali menemukan gejolak juga ya. Selalu ada gejolak dalam Selalu dunia. ada. Istilahnya selalu ada masalah, ada permasalahan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Ya, Bersama Yesus atau tidak bersama Yesus tetap akan menghadapi gejolak. iya. Hai. Mengikut Yesus, tidak mengikut Yesus pun tetap akan menghadapinya. Tapi ada yang berbeda pastinya. Ada. Kalau tidak mengikuti Yesus, Ya, tidak ada pertolongan tidak ada pertolongan. dari Yesus ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau mengikut Yesus ya ada pertolongan dari Yesus. Jadi jauh lebih baik kita menyertakan Yesus dalam perjalanan hidup kita ya. Iya, Ya. ini kan mereka menyertakan Yesus. Ya, ya. Tapi Yesusnya kan tertidur gitu. Iya. Pertanyaannya, mengapa Yesusnya tidur? Nah, kalau kita bayangkan kejadiannya ya, kira-kira muridnya tidur nggak tuh? Oh, nggak mungkin bisa kali ya. Muridnya nggak tidur. Iya. Kenapa Yesus tidur? Mereka kan 12 orang plus Yesus 13 orang. Iya. Di antara 13 orang, 12 orang nggak tidur. Kenapa cuma Yesus yang tidur? Masa nggak ada satupun yang Iya kan? ngobrol sama Yesus gitu, salah satu ya, atau apa ya? Nah, pernah nggak? Saya pernah. Dulu waktu saya masih muda, Jawab sendiri. habis nunggu jawabnya bisa lama gitu ya. Waktu saya masih muda, lebih muda dari sekarang maksudnya, itu belum menikah. Saya kumpul sama teman-teman,
nginap di rumah salah satu teman. Ini teman gereja nih semua. Oke. Ya, katakanlah pulang pelayanan gitu ya. Lalu kita nginap di satu rumah teman. Itu kita rame-rame. Nggak sampai 13 orang sih. Ya 5-6 orang mungkin atau 7 orang atau berapa. Nginap di rumah teman. Itu melewati malam. Kita ngobrol. Oke. Dan kalau kumpul sama teman, kita ngobrol, nggak tidur. Ya. Iya, biasanya begitu. Iya, ada salah satu teman tidur. Kenapa? Nggak diajak ngobrol. Oke. Jadi semua yang ngobrol, terlibat ngobrol, nggak tidur-tidur. Ya kita nggak bisa tidur kalau lagi ngobrol kan. Iya. Nah ada yang tidur karena dia nggak terlibat dalam obrolan. Nah jadi mengapa Yesus tidur? Menurut saya karena dia nggak diajak ngobrol. Jadi murid-murid itu sibuk ngobrol sendiri, sibuk ngobrol dengan teman, sibuk ngurusin urusan mereka. Yesusnya sendiri tidak diajak ngobrol. Akhirnya Yesus pikir, gua nggak diajak ngobrol, tidur aja gitu kan. Jadi menurut saya Yesus Yesus itu tidur karena mereka nggak ajak ngobrol Yesus. Nah ini kebanyakan orang Kristen modelnya kayak gini. Yesus itu di dalam kita kan, di dalam Roh Kudusnya Yesus ada di dalam kita. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya kita ajak ngobrol Yesus nggak? Iya. Kan gitu. Nah seringkali sehari-hari kita nggak pernah ajak ngobrol Yesus. Ketika ada badai, kalau sudah terjadi kekacauan, baru cari Yesus. Ini kebanyakan orang Kristen nih. Saya berharap yang di rumah nggak seperti itu ya. Kalau sudah ada badai, kalau sudah kepepet, baru cari Yesus. Oh Tuhan tolong kita binasa. Malah nyalahin Yesus. Orang kita lagi kesulitan, kenapa kamu tidur Yesus? Kenapa Tuhan tidur? Kenapa Tuhan diam? Kan orang Kristen gitu. Tuhan saya lagi masalah, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan gak menolong saya? Orang Yesusnya tidur dan gak diajak ngobrol. Sehari-hari gak pernah ngajak ngobrol Yesus. Padahal Yesus selalu ada bersama, nunggu untuk diajak bersekutu. Kan Wahyu 3 ayat 20, aku mengetok di muka pintu. Siapa yang mendengar suaraku, mengizinkan aku masuk, aku mau makan bersama-sama dengan dia. Artinya bersekutu, ya. Tuhan mau kita mengajak Yesus bersekutu. Ya. Nah, orang Kristen yang jarang ngajak Yesus ngobrol ini artinya sama dengan dia membiarkan Yesus tertidur dalam hidupnya. Oke. Itulah sebabnya mengapa sesuatu terjadi dan dia merasa Tuhan sepertinya diam seperti gitu ya. Karena menurut saya ini bukan badai yang diizinkan Tuhan. Jadi seharusnya ini nggak terjadi. Tapi permasalahannya mereka membiarkan Yesus, mendiamkan Yesus sehingga Yesus sepertinya tidak bekerja dalam hidup mereka. Jadi itulah jawabannya mengapa Yesus tidur. Kalau kita membiarkan Yesus nggak pernah diajak ngobrol dalam hidup kita, itu sama dengan kita membiarkan Yesus tertidur dalam hidup kita. Nanti kalau sudah panik, sudah kepepet, baru cari-cari Yesus. Nah ini model kekristenan yang nggak baik menurut saya. Sehari-hari Yesus yang dicuekin, giliran perlu Yesus baru cari-cari Yesus. Yesus dianggap seperti pelampung. Oh iya, kalau dalam hal ini ya. Yang dicari apabila dibutuhkan. Iya. Kalau nggak dibutuhkan, ditaruh di gudang. Udah Yesus, nggak usah ikut campur, ini urusanku, semua bisa aku handle. Jadi kamu diam saja di gudang, nggak usah ikut campur urusan semuanya. Yesus diam saja di gudang. Kalau sudah kepepet, baru cari pelampung. Baru bongkar-bongkar gudang. Dan yang tragisnya, yang parahnya adalah orang Kristen, kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya, selama mereka menghadapi badai, mereka itu nyalahinnya Tuhan gitu loh. Iya kan? Nyalahinnya Tuhan. Seperti murid-murid. Yesus, kita ini binasa. Kenapa kamu tidur? Bangun. Kita binasa gitu kan. Kita binasa lagi. Ngajak-ngajak Yesus mau binasa. Kamu kali ya, bukan Kamu aja kali. Ini kan konteksnya perjalanan ya. Mereka ada di sebuah perahu, Iya. melakukan sebuah perjalanan. Menggambarkan perjalanan hidup kita juga seperti itu. Iya. Memang dalam sebuah perjalanan saya bisa membayangkan pihak yang enggak diajak ngobrol itu bisa tidur.
Iya. Karena kalau kita di mobil, Dalam satu mobil, Iya. ya. ada yang nggak diajak ngobrol, biasanya Tidur. tidur gitu. Selama yang terlibat ngobrol, Nggak tidur. Nggak tidur. Iya. Makanya kalau perjalanan jauh itu kita sering dianjurkan untuk Ngobrol. ngobrol supaya tidak tertidur. minimal ajak sopir ngobrol Iya. supaya tidak Kalau tidur. sampai sopirnya tertidur itu bahaya. Bahaya. Iya. Itu sebabnya tadi Yesus dalam perjalanan itu tidak diajak ngobrol, Iya. ya jadi tertidur. Tidur. Memang relevan sih dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Seperti itu ya. Iya, betul. Tapi kalau memang itu yang kita alami dalam kehidupan kita, apa sih yang terjadi? Dampaknya apa kalau kita membiarkan Yesus tertidur atau kalau kita Akibatnya jarang apa? ngobrol Iya. sama Tuhan Yesus? Ya, kalau kita melihat dari perikop ini, dari konteksnya, Iya. kita jangan kemana-mana dulu lah, sesuai konteksnya saja. Kita bisa melihat dampaknya kalau kita membiarkan Yesus tidur atau kita nggak ngajak Yesus ngobrol sehari-hari. Ada banyak masalah yang nggak penting bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi ini bukan masalah yang diizinkan Tuhan mungkin. Mungkin kalau artinya gini, kalaupun terjadi badai, kita nggak perlu berlama-lama dalam badai mungkin ya. Kalau Yesus tidak tidur, Yesus terus kita libatkan dalam kehidupan kita, nah kita akan banyak terhindar dari masalah-masalah yang nggak penting atau masalah yang nggak perlu. Istilah Andre kemarin, masalah kaleng-kaleng. Nah, kita akan terhindar dari masalah kaleng-kaleng. Lalu kalau Yesus kita biarkan tertidur, kita nggak bisa mengatasi badai kehidupan. Ini murid-murid kan nggak bisa mengatasi badai kehidupan. Iya. Mereka akhirnya teriak-teriak, Tuhan tolong kita binasa, gitu kan? Setelah Yesus bekerja, baru badai berhenti, gitu. Lalu dampak yang lain adalah kita mudah panik ketika menghadapi badai karena kurang percaya. Orang kalau jarang ngobrol sama Yesus ya akan kurang percaya. Kan gitu. Semakin kita sering ngobrol dengan seseorang, semakin kita kenal dia, semakin kita percaya. Kalau kita nggak pernah komunikasi sama orang itu, kita nggak pernah kenal dia, kita ya kurang percaya jadinya. Nah jatuhnya ini kurang percaya. Yesus langsung menegur, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ciri-ciri orang yang kurang percaya adalah takut, panik dalam menghadapi badai kehidupan. Lalu kita tidak mengenal Yesus dengan tepat. Setelah Yesus menenangkan angin badai itu, murid-murid saling bertanya, orang apa ini? Menandakan belum mengenal dengan Menandakan tepat, mereka ya. belum mengenal dengan Ini tepat. hal yang baru bagi mereka ya. Iya, karena mereka belum pernah melihat ada angin dan danau taat sama orang. Iya. Kok angin dan danau pun taat, disuruh tenang, mereka tenang gitu. Kadang-kadang kita orang Kristen yang disuruh tenang malah nggak tenang-tenang gitu ya. Nah ini angin dan danau pun taat kepada Yesus. Iya. Ini orang apa ini, mereka bertanya. Tapi memang itu perjalanan mereka dengan Yesus memang baru agak awal-awal sih ya. Awal-awal. Jadi mereka belum terlalu banyak mengenal Yesus, belum terlalu melihat kuasanya dimanifestasikan. Jadi ketika Yesus bisa menenangkan badai, mereka bingung, ini orang apa ini? Kok sakti banget? Mereka nggak pernah melihat ada rabi Yahudi yang bisa menenangkan angin badai gitu loh. Iya, mereka baru mengenal Yesus sebagai guru ya, sebagai Iya. rabi lah pada saat itu ya. Belum tahu bahwa dia itu adalah Tuhan ya. Iya, jadi mereka bingung, ini orang apa ini? Dari planet mana ini? Gitu Kok kira-kira. bisa begitu Iya, ya? bisa. Kok bisa? Angin dan danau pun taat kepadanya kita. Luar biasa banget gitu. Jadi ketika Yesus memanifestasikan kuasanya, kita malah bingung. Ini Tuhan kayak apa ini? Gitu. Jadi kita tidak mengenal Yesus dengan tepat. Kalau kita jarang ngobrol Jarang dengan ngobrol. Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya membiarkan Yesus tertidur, jarang ngobrol, bisa ada masalah-masalah nggak penting terjadi. Iya. Artinya kalau misalnya Tuhan Yesus beserta dengan kita, harusnya masalah-masalah itu pasti nggak terjadi karena Tuhan pasti akan menolong kita. Karena begitu Yesus bangun, langsung Iya. menolong. Kalaupun terjadi, kalau kita memang dekat dengan Yesus, kita nggak panik. Nggak panik. Iya. Kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus dapat menolong. Dan itu Karena sifatnya tadi pasti ya. Iya, kan di awal kita sudah pahami bersama prinsipnya mengikut Yesus
nggak berarti tidak ada badai dalam kehidupan. Mungkin ada badai, tapi kalau kita mengenal Yesus dengan tepat, kita percaya kepada Dia, kita tidak panik secara seperti orang yang nggak punya Tuhan seperti itu. Tapi apa bisa dikatakan juga jadinya masalah yang kita hadapi itu adalah masalah-masalah yang berbobot lah istilahnya. Kita nggak akan menghadapi masalah yang kaleng-kaleng kecil-kecil itu kalau kita benar-benar Tuhan kita ajak ngobrol setiap saat gitu kan. Iya, masalah kaleng-kaleng mungkin bukan kecil ya, kosong gitu, seperti kosong. Yang nggak Masalahnya berbobot gitu ya. nggak berbobot, iya. Masalahnya karena kesalahan kita sendiri lah, kelalaian kita sendiri lah, macam-macam lah. Mengapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak mengikuti tuntunan rohnya dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti tuntunan rohnya setiap langkah hidup kita, itu mengurangi banyak kesalahan. Itu dia, Dad. Menguranginya itu yang Mengurangi paling banyak sekali. kesalahan yang nggak perlu. Iya, iya. Karena kan sebagian besar masalah terjadi karena kesalahan. Ya kan? Salah jalan, salah melangkah, salah langkah, salah ambil keputusan, salah respon. Kan kebanyakan karena kesalahan-kesalahan begitu. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, mengikuti tuntunan rohnya, maka kesalahan-kesalahan yang nggak terlalu penting itu bisa diminimalisir. Ya. Istilahnya kan kalau kita mau jalan nih, kita dalam tuntunan Tuhan suruh ke kiri, kita ke kiri. Ternyata di kanan memang ada masalah tuh kalau kita ke kanan misalnya gitu. Nah, itulah yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang nggak perlu itu ya. Atau kalau Tuhan suruh kita ke kiri, artinya Tuhan ada di situ. Iya, betul. Kalau kita ke kanan, artinya kita nggak ketemu Tuhan. Jadi meskipun ada masalah ada itu pun Tuhan. ada Tuhan, Iya. dan masalah itu pun juga berbobot lah istilahnya yang diizinkan Tuhan kan, karena Dia memang suruh kita ke kiri waktu itu. Iya, sebetulnya yang penting itu bukannya kita tidak menghadapi masalah. Iya, itu yang harus Yang penting itu kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Karena kalau kita menghadapi masalah bersama Tuhan, kita bisa melewati setiap masalah dengan penuh kemenangan pada akhirnya. Oke. Seperti Dan begitu. juga bisa dikatakan gini juga, Dad, kalau misalnya kita Bisa. ikuti tuntunan Tuhan dan kita ketemu masalah, itu masalah pasti diizinkan Tuhan untuk supaya kita bisa belajar sesuatu dan naik level pastinya begitu kan. Ya, kalau kita bersama Tuhan seperti gitu. Seperti anak kecil dituntun oleh ibunya, misalnya kayak gitu. Kalau ibunya merasa itu adalah tempat yang aman, dia lepas. Iya. Ya, Supaya kan? anaknya belajar sesuatu. Iya, berinteraksi dengan orang, belajar sesuatu, nggak dipegangin terus kan. Iya. Dan itu Tapi juga kalau Dad, dia itu merasa itu tempat paling yang aman. berbahaya, Iya. ya dipegangin terus sama dia. Iya, itu juga ya, berarti itu intinya Iya. Tuhan selalu membawa kita di yang lokasi aman untuk Dia mengajar kita. Jadi Dia nggak mengajar kita di lokasi yang berbahaya gitu. Intinya juga begitu kalau kita bersama dengan Tuhan ya. Ya, dan kalau ada Tuhan, tempat berbahaya pun jadi aman. Iya. Ya, itu yang membedakan. Iya, neraka pun bisa jadi sorga. Kalau kan, tidak ada Tuhan. bersama Tuhan, tempat aman pun Tempat aman pun jadi berbahaya. sangat-sangat berbahaya. Neraka bisa jadi sorga karena ada Tuhan. Sorga bisa jadi neraka kalau nggak ada Tuhan. Iya. Jadi Mike, Kenapa sorga dibilang sorga? Karena di Karena situ ada Tuhan. dari pembahasan ini sebetulnya kita bisa mengevaluasi ya. Kalau Time Bell Lovers di rumah yang menyaksikan tayangan ini mengalami ada banyak hal terjadi dalam hidupnya, hal-hal nggak penting. Iya. Ada aja yang terjadi Iya. dan sulit ditanggulangi. Mungkin ya Yesus sedang tertidur. Gitu. Iya. Itu satu indikasi yang perlu diperhatikan. Nah, istilah ada saja itu dialami oleh orang yang dekat dengan Tuhan dan oleh orang yang jauh dari Tuhan juga. Oke. Cuma orang yang dekat dengan Tuhan ngalami ada sajanya ini yang positif. Ya. Ada aja gitu Yang kan. positif. Ada saja hal-hal baik yang terjadi iya. gitu. Di tengah kesulitan ada saja Tuhan bisa kerjakan yang positif gitu kan. Nah, kalau orang yang jauh dari Tuhan ini ada sajanya negatif, ada aja masalahnya, Yang buat kesel ada ya. aja gitu, ada ajanya Beda, ngeselin ya, gitu iya. kan. Beda intonasi ya. Beda. Sama-sama ada saja, tapi beda kualitas. Bisa apa? Ada saja juga bisa banyak kebetulan-kebetulan. Iya. Iya. Kebetulannya juga Kebetulan yang berbeda. positif atau kebetulan yang negatif Iya, kan iya. begitu. Oke. Nah, jadi kita bisa belajar di sini ya betapa pentingnya kita harus terus membiarkan Tuhan Yesus itu berinteraksi dengan kita ya. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya tuh kita bisa begitu? Iya, jangan biarkan Yesus tertidur. Ya caranya ya ngobrol dengan Yesus.
Karena Yesus ada bersama kita itu untuk diajak ngobrol. Sama seperti kalau kita married dengan seseorang, dengan seorang wanita, karena kita pria, ya kan? Itu orang ada bersama kita, maunya diajak ngobrol. Kita ada bersama dia berdua, duaan terus, 24 jam berduaan terus, tapi nggak ngobrol, ya kesel juga kan. Malah kita di sini ajak ngobrolnya yang lain gitu kan. Ya nggak enak juga kayak gitu. Saya pernah dulu waktu masih pacaran. Masih muda ya? Masih muda, ya, waktu masih muda. Masih lebih muda. Masih pacaran. Pacar saya duduk sebelah saya baca koran. Gitu kan. Dulu masih ada koran loh, Dulu masih ada koran. Iya. Sekarang juga ada tuh jarang. Dia sebelah awalnya diam. Lama-lama ngambek. Karena kamu ngapain datang ke sini? Ngapel kok baca koran kan gitu. Untung nggak tertidur ya, cuma ngambek ya. Kalau tertidur baca koran terus nggak tahu sampai selesai. So kalau saya terusin bisa ditinggal tidur itu. Ya, jadi gitu. Yesus ada bersama kita itu harusnya diajak ngobrol. Jangan dikacangin istilahnya gitu kan. Oke. Istilah anak sekarang, jangan dikacangin Yesusnya gitu. Ajak ngobrol. Bagaimana caranya ngobrol dengan Yesus? Yang pertama ngobrol sehari-hari seperti kepada seorang teman atau sahabat. Saya biasakan diri untuk selalu ngobrol dengan Tuhan dalam segala hal. Kenapa harus begitu? Artinya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tapi kan Yesus nggak kelihatan nih, Det. Ya, Bagaimana kita bisa tahu kita sedang ngobrol sama Tuhan? Yesus tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Roh Kudus itu seperti angin. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. dirasa. Kita tahu angin sedang mengarah ke utara, ke selatan, atau ke timur, atau ke barat. Jadi harusnya kita bisa merasakan ya. Harusnya kita bisa merasakan. Walaupun tidak terlihat secara fisik. Kalau kita ngobrol sekarang kan kita bisa saling melihat, Ya, kita tahu. Iya. kita tahu kehadiran Iya. lawan bicara kita. Bahkan orang yang menjawab pun kita dengar kan. Iya. Ya. Nah ini kalau bicara ngobrol dengan Yesus nggak kelihatan, berarti kita mesti bisa merasakannya itu ya. Makanya kita harus membiasakan diri untuk ngobrol. Mengkondisikan diri untuk selalu ngobrol dengan Tuhan. Ya. Materinya apa materi? Apa saja. Apa saja? Semua bisa saya ya? mau ngapain pun saya ajak ngobrol Tuhan. Katakanlah mau ke gereja, buka lemari. Tuhan hari ini pakai baju apa ya gitu ya. Dijawab nggak? Belum tentu. Itu natural sekali berarti ya. Natural. Keseharian Sama banget seperti ya. seorang teman. Sama kepada istri saya, hari ini pakai baju apa ya gitu ya. Pakai baju ini bagus nggak? Pakai baju ini bagus nggak? Kadang-kadang di depan lemari saya liatin baju, Tuhan pakai baju apa ya? Ah. Rasanya hari ini. Lalu saya mulai merasakan di dalam roh gitu kira-kira. Rasanya hari ini lebih cenderung pakai baju warna hijau nih misalnya seperti gitu. Pilih-pilih dia. Ini dia. Nah jangan protes soal emang Tuhan jawab. Nah, Emang Tuhan dengar. Ngurusin hal-hal kecil Emang kayak Tuhan gitu. ngurusin hal-hal kecil. Iya. Pertanyaannya kamu ngajak ngobrol Tuhan atau enggak? Iya. Kayak gitu. Seperti misalnya kita suami, istri kita ajak ngobrol kayak gitu. Pi, baju ini bagus nggak gitu kan? Iya. Masa kita bilang, emang gua ngurusin hal-hal kecil? Kan enggak. Iya. Kita senang dilibatkan. tapi apakah bisa dikatakan kalau kita membiasakan diri ngobrol dalam hal kecil, Iya. nanti kita terbiasa ngobrol dalam hal-hal yang sangat penting dalam hidup Iya. kita. Gitu. Pastinya Kalau itu. yang kecil aja kita susah melatih, nanti yang hal yang penting itu yang besar itu malah susah ya. Yang hidup dan mati Iya, biasanya iya, itu. iya. Ya kan latihannya di hal-hal kecil. Iya. Iya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Iya. Nah, orang yang jarang ngobrol dengan Tuhan dalam hal-hal kecil, biasanya dalam hal-hal besar juga enggak. Paling dalam hal-hal besar kalau waktu kepepet itu nyalahin Tuhan. Iya, jadi Tuhan mengapa begini, mengapa begitu, mengapa engkau diam, katanya gini, katanya begini, katanya begitu. Nah ini model orang Itu Kristen komunikasi yang nggak bagus. baik ya seperti itu. Itu komunikasi yang nggak baik. Sudah nggak pernah diajak ngobrol, kalau kepepet, kalau perlu baru datang, nyalahin lagi. Nah itu kan berarti orang yang udah terbiasa ngobrol sama Tuhan ketika datang masalah dia nggak ngomong Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, tapi dia langsung ngobrol Tuhan
bagaimana nih saya menghadapi masalah. Jadi beda ya cara ngomongnya ya. Bukan menyalahkan. Bukan ya. menyalahkan, Bukan tapi bertanya, menyalahkan. tapi Iya. berusaha berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin sama pertanyaannya, Iya, mungkin. Tuhan kenapa ini terjadi, Ah, kenapa? tapi- Tapi pertanyaannya iya. tuh benar-benar bertanya, Iya, bukan Bukan menyalahkan, menyalahkan, betul. bukan yang nggak percaya, Iya. tapi cuma nanya. Mm-mm. Seperti malaikat Maria. Gabriel datang kepada Maria, kamu akan mengandung, gitu kan? Dia tanya, bagaimana mungkin, Iya. bagaimana caranya, iya kan? Dia nggak disalahin. Iya. Tapi ketika Zakaria nanya, gimana caranya? Bisu dia. Iya. Karena nanyanya beda. Beda. Nanyanya dalam ketidakpercayaan. Gitu ya. Zakaria bertanya karena tidak percaya. Maria bertanya karena memang mau bertanya. Karena memang rasa perlu bertanya gitu. Jadi orang tanya juga beda kualitasnya gitu. Beda kualitas. Ada yang ori, ada yang KW gitu kan. Seperti gitu. Bagaimana kita menilai kualitas dari sebuah obrolan atau pertanyaan? Ya Tuhan yang akan menilai. Tuhan akan menilai. Karena kita ngobrol dengan Tuhan. Dari hati berarti yang Ya Tuhan yang kan melihat menentukan. hati ya, dia tahu. Tapi lah. kalau bagi saya berusaha melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Dalam hidup saya jadi ngobrol aja istilahnya. Saya percaya Tuhan dengar, walaupun mungkin Tuhan sepertinya nggak menjawab, Ya. tapi Tuhan toh senang. Oke. Kita ajak ngobrol Dalam segala hal, dalam segala hal. materinya ya bebas saja. Kecil-kecil saya kadang-kadang saya mau beli bubur aja, aduh Tuhan beli bubur jangan ya gitu Sampai misalnya. segitu ya, sampai seperti itu. Hal-hal sepele kan, hal-hal kecil. iya. Tapi kadang-kadang saya merasa yang ada di rumah ada makanan. Kalau beli bubur lagi boros, padahal bubur kan berapa sih? Tapi kan dengan seperti itu, dengan cara seperti itu, entah apakah Tuhan menjawab atau tidak, tapi kan kita jadi lebih berhati-hati, iya kan? Jadi lebih berhati-hati menjalani kehidupannya. Jadi kita lebih berhati-hati, sehingga kalau seandainya kita salah, kita bisa cepat diluruskan, ya. Iya, iya. Jadi yang penting buat saya adalah kita ngobrol, kita mempercayakan diri dalam segala hal. Dan terbukti berkali-kali saya punya masalah, saya cuma ngobrol sama Tuhan, tahu-tahu ada solusinya. Nah kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita ngobrol dengan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak jawab. Tapi kenyataannya tahu-tahu ada solusinya. Berarti Tuhan menjawab cuma dengan cara yang berbeda. Oke. Dia langsung berikan solusinya. Seperti begitu. Nah, saya kasih contoh salah satu. Jadi sehari-hari kan dalam hal-hal kecil ngobrol nih sama Tuhan kan. Ya. Nah, ketika terjadi sesuatu, saya pernah ngalami di rumah itu, listrik itu ngejepret terus turun. Dan kejadiannya pagi-pagi terus, saat kita lagi sibuk-sibuknya, ada yang mau sekolah, ada yang Ya, mau kerja, dan banyak sebagainya. persiapan tuh. Banyak persiapan, setrika gitu kan, dan banyak keperluan listrik lah pagi hari. Dan seringkali waktu ada yang mandi ngejepret, turun. Kenapa ini? Padahal setahu saya listriknya cukup untuk seisi rumah harusnya gitu kan. Tapi kenapa ngejepret terus gitu kan? Saya tanya tukang listrik, saya cari di internet, saya panggil tukang listrik, nggak selesai juga. Tukang listrik bilang, mungkin MCB-nya sudah lemah, ganti MCB tetap ngejepret, seperti gitu. Akhirnya gimana ya? Terus panggil tukang listrik yang lain, dia tanya-tanya, ini ngejepretnya turunnya itu biasanya kalau lagi ngapain? Biasanya sih kalau lagi mandi ya nyalain shower itu turun gitu. Oh mungkin showernya sudah rusak katanya apa? Itu tuh penghangatnya yang dari listrik. Heaternya, water heaternya. Water heaternya sudah rusak. Ganti aja water heaternya katanya gitu. Saya masih nggak terlalu percaya karena water heaternya masih bagus, nggak hangus, nggak sebagainya. Cari-cari, akhirnya nggak ketemu. Singkat cerita, akhirnya saya ke toko bangunan begitu, coba cari water heater gitu. Coba cari water heater, terus ceritanya waktu cari ternyata water heater mahal juga. Saya melihat satu merek water heater
yang saya ingat ini adalah merek yang sama dengan merek yang di rumah saya. Oke. Terus saya tanya-tanya kepada petugasnya, gitu, kepada petugasnya. Terus akhirnya saya tanya ininya, support centernya itu loh, service centernya, service centernya saya tanya. Oke, saya pegang nomor teleponnya dikasih, pulang saya telepon, saya panggil teknisi dari service centernya untuk mengecek apakah benar bahwa water heaternya ini sudah rusak. Karena menurut saya masih bagus, gitu kan. Membuktikan tukang listrik itu benar atau tidak, gitu kan. Akhirnya dia datang nah sebelum kejadian itu, saya lupa tadi, sebelum kejadian itu tukang listrik datang tiba-tiba menaikkan KWH, menawarkan kenaikan KWH, kenaikan sumber daya itu secara gratis, lagi promo katanya. Ya saya oke. Tapi setelah dinaikkan kok tetap turun terus gitu. Kan ini bukan berarti bukan listrik yang kurang gitu. Ya, ada sesuatu. Ada sesuatu yang kurang. Terus akhirnya yang kembali ke water heater, salesnya datang, service centernya datang, dari service center datang, dia cek, teknisinya datang, nggak rusak dia bilang. Ini masih bagus. Ya terus kenapa ngejepret terus kalau pasang water heater? Katanya. Akhirnya dia bilang, karena kalau pasang water heater ini butuh daya sekitar 2000-an gitu. 2000-an. Terus dia periksa MCB-nya, kan dibagi-bagi pasnya tuh ya. Nah dia bilang, ini MCB-nya berapa? Kan dia ngerti tuh berapa apa sih hitungannya, KWH atau apa gitu. Ampernya. Nah, ampernya atau apa. Nah berarti ini cuma satu MCB ini cuma menampung berapa watt, sedangkan ini 2000 watt. Makanya turun ketika dia memanas, turun. Karena satu MCB-nya nggak cukup gitu. Oh gitu. Lalu logika saya jalan. Itu kan saya ketika terjadi masalah itu awalnya saya cuma ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gimana ini masalahnya kayak gini? Tolong dong Tuhan kasih jalan keluar gitu. Udah cuma begitu aja, nggak doa secara khusus. Nah ini yang jalan Tuhan yang kasih. Akhirnya setelah tukang servisnya itu pulang, saya mikir sendiri. Berarti ini kan listriknya dayanya sudah naik. Berarti kalau satu MCB yang di dalamnya ada water heater ini, saya naikin kan nggak masalah. Iya. Saya suruh ganti MCB-nya, dayanya yang lebih tinggi. Ya saya lupa lah jadi berapa gitu. Nah setelah diganti, sampai sekarang nggak pernah ada masalah, itu nggak pernah ngejepret lagi. Padahal saya sudah tanya tukang listrik dan sebagainya, nggak ada jalan keluar. Jadi saya ngobrol sama Tuhan, tanya Tuhan, ada jalan keluar. Seperti ada dituntun untuk temukan walaupun solusi. Jalannya tetap natural, tetapi buat saya itu kejadian yang supranatural. Karena saya udah tanya tukang listrik pun nggak ada jalan keluar. Padahal kan dia yang berkompeten, tukang listrik, gitu kan. Jadi itu salah satu. Ada banyak hal ketika saya punya masalah, saya ngobrol dengan Tuhan, tiba-tiba terjawab, tiba-tiba ada solusi. Seperti gitu. Itu adalah jawaban Tuhan. Jadi kalau saudara ngobrol dengan Tuhan, nggak usah takut, nggak dijawab. Dijawab nggak dijawab, tetap ngobrol lah. Dijawab nggak dijawab, tetap tanya. Ngobrol aja, tanya aja. Udah cuek aja deh. Nah bicara tentang ngobrol sama Tuhan ini, mungkin buat sebagian orang ini sesuatu yang buat mereka nggak biasa ya, untuk ngobrol sama Tuhan. Jadi karena kan mereka pikirannya kalau ngobrol tuh mesti doa secara khusus atau apa, mungkin dalam ada suatu hal yang khusus, waktu khusus gitu ngobrol gitu kan. Berarti ini sebetulnya kita tinggal melatih aja, membiasakan diri ya. Membiasakan diri. Jadi saudara-saudara kalau belum biasa ya tinggal membiasakan aja. Tinggal melatih aja. Walaupun sepertinya nggak ada jawaban, ya tetap aja ngobrol, tetap aja lakukan perbincangan dengan Tuhan seperti itu. Karena lama-lama kita ngobrol seolah-olah nggak dijawab itu biasa gitu kan. Biasa. Tapi lama-lama malah
ada jawaban. Jawaban, Ada pasti. ada Tadinya nggak jawaban. merasa ada jawaban, lama-lama bisa merasa Iya. ini ada respon loh sebetulnya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Orang pendiam pun kalau diajak ngobrol, masa dia nggak jawab? Iya, betul. Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi memang penting untuk kita ngobrol sama Tuhan supaya Tuhan Yesus itu tidak Tidak tertidur tertidur. di dalam hidup kita. Ya. Yang penting kita percaya ketika kita ngobrol Tuhan perhatikan kok. Iya. Seperti gitu. Ah. Nah, bicara tentang doa tadi itu ngobrol yang kedua. Ngobrol yang kedua. Oke. Saya taruh ngobrol yang sehari-hari itu di yang pertama supaya kita membangunnya itu. Tapi itu cuma satu sayap. Sayap yang lainnya adalah kita perlu ngobrol secara khusus. Secara Sediakan khusus. waktu. Ya, khusus, bukan ya. obrolan sehari-hari. Iya. Tapi ngobrol yang secara khusus ini quality time. Obrolannya khusus. Ya, Waktunya ini juga doa, khusus. waktu Khusus. doa, Waktu waktu doa. khusus. Iya. Oke. Kan sama seperti suami istri itu bisa ngobrol sehari-hari, tapi kan perlu waktu khusus juga. Iya. Iya. Waktu yang berkualitas untuk Iya. ngobrol hal-hal yang lebih mendalam. Dari Iya, hati ke begitu hati tuh, ya. Mike. Iya. Ya, dari hati ke hati untuk ngomong soal masalah-masalah mungkin yang lebih Lebih berat, penting. lebih penting atau menyatakan cinta dan sebagainya seperti gitu. Iya. Membangun hubungan. Membangun hubungan. Nah, kalau menyatakan cinta bisa juga dalam obrolan sehari-hari. Nah, saya sarankan semua saudara, saya sarankan sehari-hari itu banyak-banyak menyatakan cinta kepada Tuhan. Oh Yesus, aku cinta Engkau, aku butuh Engkau, dan seterusnya. Iya, iya. Jadi obrolannya yang seperti itu. Jangan ngobrol sama Tuhannya sungut-sungut terus. Itu bukan ngobrol kalau sungut-sungut. Ngedumel lah ya. Iya, itu bukan ngobrol. Ya, itu nggak membangun komunikasi. Membangun komunikasi itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh cinta seperti gitu ya. Jadi cinta kita juga terbangun. Nah, ngobrol yang kedua itu ngobrol dalam doa. Ada waktu khusus. Jadi setiap hari siapkan waktu khusus untuk berdoa. Nah, jangan sampai ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pak, aku sudah berdoa, udah ada waktu khusus. Jadi nggak perlu ngobrol yang remeh-temeh. Lalu yang ekstrim berikutnya, ekstrim yang lainnya, Pak, saya sudah ngobrol terus sama Tuhan. Sudah tiap hari Saya tuh ngobrol hubungannya ya. sama Tuhan 24 jam sehari. Ah. Lagi tidur pun saya ngobrol gitu kan. Jadi saya nggak punya waktu khusus untuk berdoa. Ya itu nggak juga, nggak seperti itu Jadi juga. perlu seimbang ya. Perlu seimbang, ada waktu khususnya dan sehari-hari juga ngobrol secara natural. Oke. Jadi ngobrol sehari-hari, ngobrol dalam doa, ini yang khusus. Kasih waktu, misalnya 1 jam, 2 jam. Sediakan waktunya. Misalnya dalam sehari itu kan kita ada yang kerja, ada yang beginilah, ada yang begitulah. Nah, atur waktu kapan kita bisa berdoa. Sediakan waktu khususnya. Jangan cari waktu luang. Sediakan waktunya. Nah, ini kendala atau masalah yang sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang jarang berdoa. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Padahal nggak bisa kita beralasan nggak ada waktu, ya kan? Karena Tuhan memberikan waktu 24 jam kepada kita. Masa 1 jam, 2 jam nggak ada waktu? Dalam hal ini pun kita Untuk perlu Tuhan. melatih dan membiasakan diri juga sama seperti ngobrol tadi ya. Iya, tapi anehnya orang-orang yang bilang nggak ada waktu untuk doa, kok mereka ada waktu Untuk yang lain. Tolong lanjutkan. Untuk titik-titik Kok isi ada sendiri waktu ya. untuk Isi sendiri. Nonton sinetron, nonton sinetron lah, aktif di medsos. aktif di medsos, apalagi jalan sana jalan sini, apalagi Selfie ngobrol sana, selfie sama sini. teman-teman, Iya. kumpul sama emak-emak gitu kan. Kok ada waktu buat yang lain? Ini bicara soal mau atau enggak membangun hubungan dengan Tuhan. Soal mau apa Nah, enggak. orang-orang yang enggak mau membangun hubungan dengan Tuhan, nanti ketika ada badai itu panik. Karena lalu Yesus nyala- tertidur ya. Nah, iya, waktunya lalu nyalahin Tuhan. Oke. Tuhan kenapa diam? Nyalahin Tuhan, nyalahin pendeta. Semua disalahin. disalahin. Iya. Salahin Michael. Kucing lewat disalahin juga tuh. Ya, jadi ngobrol dalam doa, lalu ngobrol dalam pembacaan Alkitab. Nah, ngobrol dalam pembacaan Pembacaan Alkitab Alkitab. gimana maksudnya? Karena seringkali orang itu beralasan, Pak, kalau doa kan kita cuma ngomong, tapi Tuhannya nggak ngomong. Ya. Kita terus yang ngomong, Tuhannya nggak ngomong. Nah, kalau mau dengar Tuhan ngomong, baca Alkitab.
Karena itu perkataan Tuhan ya. Di dalam Kan Alkitab itu firman Tuhan. Tuhan berkata-kata gitu kan. Kalau kita belum bisa mendengar suara Tuhan secara real, secara live, ya baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab semuanya itu suara Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi jangan ada alasan saya belum bisa dengar suara Tuhan, Pak. Jadi doanya nggak seru deh gitu kan. Oke. Lo ya baca Alkitab. Karena ketika kita baca Alkitab itu suara Tuhan. Itu firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Dan entah bagaimana seringkali kita baca Alkitab itu ketemu aja tuh apa yang Tuhan mau ngomong, apa jawaban. Yang penting kita baca Alkitabnya serius dan memang mau cari firman Tuhan. Ya. Contoh katakanlah sekali waktu saya lagi agak marah gitu. Pendeta boleh marah kan? Nah, Karena pendeta juga manusia. pendeta gitu. juga manusia. Saya sedang agak marah. Saya baca Alkitab, padahal pembacaan Alkitabnya pembacaan Alkitab rutin. Rutin ya. Saya sedang membaca sampai surat Yakobus. Waktu saya baca Alkitab, Yakobus 1, Yakobus 2, ada kalimat seperti ini. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya kan? Iya. Karena saya memang mencari suara Tuhan, mencari firman Tuhan, yaitu bicaralah. Saya langsung mengevaluasi diri, ya kan? Itu tadinya kemarahannya sulit padam itu ya. Levelnya level yang banyak ya. Ini level dewa. Berarti bukan agak marah dong ya. Maksudnya ya apa namanya? Kesel aja bawaannya gitu ya. Kesel aja nggak kurang-kurang gitu keselnya. Ketika baca firman Tuhan itu, nyes aja gitu seperti kempes gitu loh. Jadi yang tadinya nggak turun-turun itu keselnya, tiba-tiba turun begitu saja dan hilang begitu saja, berganti. Setelah baca ayat Setelah firman baca ayat itu seperti berbicara ya. itu berbicara. Jadi ya kalau kita baca Alkitabnya serius, sungguh-sungguh memang kita mau dengar suara Tuhan, mau cari firman Tuhan, ya Tuhan akan berikan kok. Jadi melalui pembacaan Alkitab ini ada satu proses ngobrol juga yang terjadi ya. Ngobrol. Tuhan ngobrol sama kita, atau kalau kita lagi baca Alkitab kita nggak ngerti, ya kita ngobrol. Tuhan, ini maksudnya apa ya Tuhan? Jadi baca Alkitab yang baik itu seperti itu ya. Ya seperti itu. Bukan sekedar kita baca sekedar lewat, Sekali lewat, selesai. tapi jadi sebuah bahan obrolan ya. Bahan obrolan. Please jangan perlakukan Alkitab seperti koran. Yang cuma dibaca aja. Cuma dibaca. Tanpa ada dampak apa-apa ya. Tanpa ada Atau- ekspresinya, interaksinya, Jadi cuma sekedar tahu doang gitu ya. cuma tahu dan tidak bermaksud untuk dilakukan. Ya baca Alkitab ya begitu, ngobrol, ada interaksinya. Kalau baca Alkitab kita belum ngerti, Tuhan ini maksudnya apa ya? Baca ulang lagi, Oke. belum ngerti lagi, baca ulang lagi. Atau kita ngobrol, misalnya Matius 8 ayat 23 ini, Oh. nah, sampai 27 ya. Tuhan, ini ada taufan ya. Tapi mereka mengikuti engkau ini. Oh ya berarti orang yang mengikut Yesus itu bukan berarti jaminan bebas taufan. Iya. Ya kan? Enggak bebas dari masalah. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Angin ributnya mungkin nggak langsung ke kita, tapi di dalam dunia terjadinya. Tapi masalahnya kita masih ada di tengah dunia. Seperti tadi saya ceritakan. Iya. Angin ributnya terjadi di danau. Tapi kan perahunya ada di tengah danau. Jadi ya kena efeknya gitu. Jadi ngobrol. Lalu ya mereka murid-murid membangunkan Yesus, Tuhan tolong kita binasa. Terus Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu Yesus di tengah badai itu tenang banget. Iya. Bisa tidur, Sampai bisa tidur soalnya ya. pulas, tidur. Dan ketika bangun, dia nggak langsung menghardik angin dan danau itu loh. Dia menghardik murid-muridnya dulu. Iya. Badai dibiarin dulu ya. Karena yang perlu ditenangin itu murid-muridnya dulu. Iya. Jadi dihardik murid-muridnya dulu, diam tenanglah. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu panik? Kamu itu kurang percaya. Iya. Iya kan?
Setelah murid-muridnya tenang, baru dia tenangin danau. Jadi kadang-kadang ketika kita punya angin ribut, kita punya masalah dalam hidup kita, yang Tuhan tenangin tuh bukan angin ributnya dulu, kitanya dulu ya. Iya. Kalau kitanya sudah tenang, angin ributnya lebih gampang ditenangin gitu kan. Kadang-kadang bahkan orang yang panik, orang yang nggak tenang, padahal ternyata nggak ada angin ribut, dia panik sendiri. Masalah kecil jadi besar gitu loh. Ya, saya pernah doakan orang altar call untuk kesembuhan. Sakit apa? Sakit jantung. Kok kamu bisa bilang sakit jantung? Iya, saya suka sakit di sininya. Kamu sudah ke dokter? Belum. Loh, dari mana kamu bisa tahu itu sakit jantung? Karena sepanjang yang saya tahu, sakit di sini itu nggak selalu jantung. Bisa saja ototnya. Iya kan? Otot yang di sini-sini gitu. Kamu cek dong ke dokter. Apa benar itu jantung? Iya, saya tahu lah ini jantung. Lah, kamu beriman banget. Asumsi ya, dugaan ya. Itu asumsi, itu prasangka. Itu, nah ini dia. Saya perlu menenangkan orangnya. Oke. Kan gitu kan. Belum tentu sakit jantung, sudah bilang sakit jantung. Orang Kristen suka begitu. Suka mendahului Tuhan. Mendiagnosa. Orang nggak ke dokter, dia analisa sendiri, dia diagnosa sendiri, dia menghakimi sendiri. Ini sakit jantung, padahal belum tentu. Jadi saya suruh dia ke dokter, saya doakan juga. Dan ternyata saya tidak tahu. Karena tidak ketemu lagi sama. Karena tidak ketemu lagi. Itu saya diundang KKR waktu itu. Tapi kalau belum cek dokter memang belum bisa dipastikan apa Harusnya penyakitnya gitu, ya. Jangan memvonis dulu. Iya. Belum tentu jantung. Jadi dia sudah merasakan badai dulu tuh, padahal belum tentu badai itu ya. Belum tentu badai yang dibuat sendiri. Jadi kadang-kadang menghadapi orang Kristen itu gitu. Kalau konseling sama orang Kristen juga gitu. Kadang-kadang yang perlu ditenangin bukan badainya, orangnya. Iya. Jadi kita sudah punya 3 jurus tadi untuk ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sehari-hari, ngobrol dalam doa, dan juga membaca Alkitab. Lalu Masih kita ada bisa ngobrol dengan Tuhan juga lewat ibadah bersama. Ibadah bersama juga. Ibadah bersama. Karena waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan bisa bicara. Oke. Lewat lagu-lagu rohani, lewat suara Tuhan ketika menyembah, lewat khotbah yang disampaikan gitu ya. Atau lewat komunitas orang beriman, kita ketemu teman orang beriman, mau ibadah, ngobrol-ngobrol, kita dapat jawaban. Itu suara Tuhan melalui orang lain. Nonton TMB juga bisa loh, dia lewat TMB bisa dapat jawaban. Itu salah satu bentuk ngobrol juga ya. Bentuk ngobrol. Tapi nontonnya harus serius. Harus serius. Bukan cuma sekedar lewat begitu aja ya. Karena Jadi, pasti ada suara Tuhan yang bisa disampaikan ke pemirsa. Jadi Tuhan bisa menjawab kita lewat berbagai hal. Siapa tahu ada yang punya masalah listrik selama ini nggak terpecahkan. Ibadah bersama bisa, sangat bisa untuk kita berinteraksi dengan Tuhan. Jadi buat saya yang penting kita mengkondisikan hidup kita ini untuk terus berinteraksi dengan Tuhan, untuk terus berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan dibiarkan menganggur dalam hidup kita. Karena atau istilah bisa tidur nantinya ya. Iya, istilah lainnya jangan dikacangin itu Jangan Tuhan. dikacangin. Karena Tuhan selalu bersama kita, ada di dalam kita. Amin. Itu udah kesimpulan berarti ya, Dad ya. Kesimpulannya ya ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Latih dirimu untuk ngobrol dengan Tuhan. Oke. Dengan berbagai macam cara, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, saya juga tidak akan menjawab lagi. Tidak akan menjawab lagi. Dan kesimpulan buat Time Lover juga sudah cukup jelas apa yang sudah kita sampaikan. Jadi kita cuma perlu nyanyi sekarang. Nyanyi. Nah, ayo kita nyanyi dalam naungan sayapmu. Dalam naungan sayapmu ku berlindung,
sampai badai berlalu. Ya Yesusku, Engkau yang menyelesaikannya bagiku. Kau buat perkara yang ajaib. Dalam naungan sayapmu ku bersyukur. Kau selamatkan hidupku dari maut. Engkau yang memerangi semua musuhku. Kau buat ku jadi pemenang. Tinggikan dirimu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Aku mau bersyukur, bermazmur bagimu. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sebab kasih setiamu besar, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan semua TMB Lovers Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami tidak membiarkan Engkau menganggur dalam hidup kami. Tolong kami supaya terus berinteraksi dengan Engkau, terus mengajak Tuhan mengobrol dalam hidup kami, karena Engkau ada dalam hidup kami untuk dilibatkan dalam hidup kami Tuhan. Tolong berikan kesadaran itu Tuhan, roh hikmat dan pewahyuan biar tercurah atas hidup kami. Dan kami sadar bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami untuk menyertai kami, untuk dilibatkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam hal apapun juga kami harus melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami semua ini dan berikan kami hati yang mau mendekati Tuhan terus-menerus. Tolong berikan kami hati yang mencintai Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan dan tidak terpisahkan dari Tuhan. Sejak hari ini kami berdoa, berikan kami anugerah untuk terus mengobrol dengan Tuhan, baik melalui obrolan sehari-hari, baik melalui doa, baik melalui pembacaan Alkitab, baik melalui ibadah kami. Kami sadar bahwa kami mau ngobrol dengan Tuhan. Ketika kami datang dalam ibadah, kami mengkondisikan hidup kami untuk ngobrol dengan Tuhan. Ketika kami membaca Alkitab, kami bertujuan untuk ngobrol dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami mau ngobrol dengan Tuhan. Ketika kami sehari-hari, kami terus ngobrol dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik TMB Lovers, terima kasih telah menyaksikan program TMB. Kami berharap program ini dapat menjadi berkat bagi TMB Lovers dan keluarga, serta dapat memberi tuntunan kepada TMB Lovers di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like videonya, lalu share ke teman-teman, dan tentunya TMB Lovers juga dapat memberikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan, langsung saja subscribe, klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali program TMB dan video-video lainnya ditayangkan. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Daily Bread, di mana TMB Lovers akan dikirimkan renungan sebelum jam 6 pagi ke WA masing-masing, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau berlangganan Royal Daily Bread.
Baik Tempe Lovers, akhirnya kita harus berpisah. Kami bertiga beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan kita akan berjumpa kembali Senin depan dengan kebenaran-kebenaran firman yang akan memberkati dan mengubah hidup Anda. Bersama saya Michael Wong. Saya Andre Benardi. Saya Pendeta Sony Sakaria. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.